Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Di sini kita akan menyampaikan beberapa materi dari kegiatan kami berkaitan dengan usaha dan ekonomi. Sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, di sini kita akan memperkenalkan beberapa pemateri dari kelompok 3, yaitu yang pertama materi Ibu Indah. Saya Muhammad Kadafi sebagai pemateri ketiga. Dan saya Nurhadianti sebagai pemateri keempat. Selanjutnya saya teman kami Nida Yuliani sebagai usaha dan energi. Apa itu usaha? Dalam kehidupan sehari-hari, kata usaha dapat diartikan sebagai kegiatan dengan menggerakkan tenaga. Pengertian usaha dalam fisika selalu menyangkut tenaga atau energi. Apabila sesuatu, manusia, hewan, atau mesin melakukan usaha, maka yang melakukan usaha itu harus mengeluarkan sejumlah energi untuk menghasilkan perpindahan. Jenis-jenis usaha. 1. Berdasarkan tanda usaha atau kinetik. Usaha dalam energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Usaha dilakukan untuk mengubah energi kinetik dengan mengubah kecepatan benda. Semakin besar usaha, semakin besar perubahan energi kinetik benda. 1. Usaha positif. Usaha yang terjadi jika gaya searah dengan perpindahan benda. Contohnya mendorong meja ke depan hingga bergerak maju. Usaha negatif. Ya, gaya geser memperlambat ban karena memberikan percepatan negatif atau perlambatan. Gaya gesek yang terus berlangsung akan membuat kecepatan benda yang bergerak terus berkurang hingga berhenti. Contohnya, ketika motor berjalan di aspal, ban motor akan mengalami gaya geser dengan aspal yang memperlambat kecepatannya. Gaya gesek kinetik yang dihasilkan dari rem ke permukaan tempat ban akan terus mengurangi kecepatan motor hingga berhenti. 2. Usaha dalam energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya dalam medan gravitasi bumi. Usaha dilakukan ketika benda dipindahkan naik atau turun, mengubah energi potensialnya. Contoh, saat kamu mengangkat buku ke atas meja, energi potensial gravitasi buku bertambah. Ketika buku jatuh, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik. Memindahkan sebuah buku yang jatuh di lantai ke atas meja. Massa buku adalah 300 gram dan tinggi meja dari lantai adalah 80 cm. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, tentukan gaya gravitasi tersebut. Nah, penyelesaiannya, mari kita tentukan usaha yang dilakukan anak adalah, jadi kita hitung dulu, B sama dengan M kali G kali H, dengan M sama dengan 300 gram, atau bisa kita ubah ke gram sama dengan 0,3 kg. Nah, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 atau kuadrat, dan H sama dengan 80 cm. 80 kita ubah ke cm sama dengan 0,8. Nah, jadi kita hitung W sama dengan 0,3 kali 10 kali 0,8, hasilnya adalah 2,4 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 2,4 Joule. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumus usaha. Usaha W dihitung dengan rumus W sama dengan M kali G kali H, yang dimana M adalah massa benda dalam kilogram, dan G percepatan gravitasi atau dalam meter per sekon pangkat 2, dan H ketinggian atau perpindahan vertikal benda dalam meter. Kemudian yang kedua ada konversi satuan. Massa buku 300 gram diganti menjadi 0,3 kg. Tinggi meja 80 cm diubah menjadi 0,8 meter. Dan yang ketiga, substitusi nilai dimasukkan ke dalam rumus. W sama dengan 0,3 times 10 atau times 0,8. Dan yang keempat yaitu hasil. W sama dengan 2,4 Joule.
Dan untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha. Di sini ada usaha nol. Usaha bernilai nol jika tidak ada perpindahan atau gaya bekerja tegak lurus terhadap arah perpindahan. Contohnya yaitu memegang tas saat berdiri diam, mendorong dinding yang tidak bergerak, gaya santripetal pada benda yang bergerak melingkar, di mana arah gaya selalu tegak lurus perpindahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu energi. Energi berasal dari suatu sumber energi. Energi panas bisa berasal dari matahari, api, nyala lilin. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan di bumi. Misalnya, matahari energi cahaya berperan pada pembuatan makanan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, seperti di gambar di samping ini. Nah, penjelasan detailnya lagi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk energi. Yang pertama energi alam. Energi matahari ataupun solar energi. Energi surya adalah energi yang diperoleh dari sinar matahari dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Adapun manfaatnya yaitu sumber energi melimpah dan ramah lingkungan, dan tantangannya ketergantungan pada cuaca, biaya instalasi awal. Energi angin ataupun wind energy. Energi angin adalah energi yang digunakan kekuatan angin untuk menggerakkan turbi yang menghasilkan listrik. Manfaatnya yaitu emisi karbon nol, sumber energi yang tidak habis, dan tantangannya lokasi spesifik yang cocok untuk instalasi. Energi air ataupun hydropower. Energi air adalah energi yang dihasilkan dari air dalam berbagai bentuk, termasuk aliran air, gelombang laut, dan pasang surut. Menghasilkan listrik dari aliran air melalui bendungan ataupun sungai. Manfaatnya yaitu sumber energi yang andal dan stabil, dan tantangannya dampak ekosistem dan biaya infrastruktur yang tinggi. Energi panas bumi, menggunakan panas alam dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik ataupun pemanas. Manfaatnya yaitu stabil dan andal, sumber energi konstan. Tantangannya terbatas pada daerah yang memiliki aktivitas geotermal yang tinggi. Energi biomasa, energi dari bahan organik seperti kayu, sisa tanaman, dan sampah organik. Manfaatnya yaitu mengurangi limbah, dapat digunakan untuk menghasilkan listrik ataupun bahan bakar. Tantangannya yaitu mengelola limbah biomasa yang efektif. Untuk materi selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk energi. Dalam bentuk-bentuk energi ini ada beberapa, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik dan energi potensial listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan ada energi bunyi dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kinetik adalah energi yang memiliki suatu benda yang bergerak. Anak panah yang lepas dari bunsur memiliki energi kinetik sehingga anak panah dapat melakukan usaha, yaitu menancap pada target. Besarnya energi kinetik suatu benda bergantung pada massa dan kelanjutan benda. Contoh penerapan energi kinetik yaitu ada pada gasing. Nah, di sini gasing merupakan energi kinetik dan memiliki rotasi. Gasing berputar dengan sumbu tetap dan energi kinetiknya dihitung dari gerak rotasinya. Energi kinetik rotasi sebagai momen inersia gasing pada kecepatan sudutnya. Kemudian energi yang kedua yaitu energi potensial.
Nah, di sini energi potensial gravitasi adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Besarnya energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian. Kemudian energi yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik sebagai energi total dari suatu benda bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan, namun dapat berubah wujud sehingga berlakulah hukum kekekalan energi. Baik, selanjutnya energi panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Baik, selanjutnya energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang memiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya mempunyai frekuensi dan panjang gelombang tertentu dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya yaitu contoh penerapan energi listrik potensial. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media. Contohnya konduktor, karena adanya beda potensial antar kedua ujung konduktor. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Besarnya energi bergantung pada jenis dan jumlah reaksi serta suhu dan tekanan. Contohnya seperti penggunaan energi kimia, yaitu pada aki. Ada juga energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti akan berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir bergantung pada jenis dan jumlah inti. Untuk kesimpulannya yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah pendapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha. Usaha merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan yang dialami oleh gaya tadi. Jadi, suatu benda diberi gaya namun benda tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan usaha pada benda tersebut nol.